Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Apakah masih tetap semangat belajar? Belajar secara online? Tentunya kita merindukan belajar di ruang-ruang kelas. Namun, meskipun demikian, adik-adik harus tetap semangat ya dalam menjalani sekolah online ini. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi. Semoga semuanya masih tetap semangat. Stay at home. Stay at home-nya harus belajar ya. Kemudian tetap jaga kesehatan. Nah, pada hari ini, pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi pada KD 3.3, yaitu kelas 7 IPS semester 2, mengenai kegiatan ekonomi. Kali ini kita akan belajar mengenai konsep kegiatan ekonomi dan apa saja kegiatan ekonomi itu. Untuk itu, saksikanlah video penjelasan dari Ibu. Semoga semuanya dapat memahami materi yang akan Kakak sampaikan nanti. Selamat menonton. Oke, kita masuk kepada materi ya. Kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi. Seperti yang sudah Kakak jelaskan tadi, bahwasanya aspek yang harus kita capai setelah mempelajari, setelah Ananda menyaksikan video ini adalah menganalisis konsep interaksi antar manusia dengan ruang, sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi. Apa saja kegiatan ekonomi itu? Ada produksi, distribusi, konsumsi, permintaan, penawaran untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia. Nah, hari ini kita cuma belajar tentang produksi, distribusi, konsumsi. Itu aspek pengetahuannya. Selanjutnya, pada aspek keterampilan, rekan adik-adik sekalian menyajikan hasil analisis tentang interaksi antar manusia dengan ruang, sehingga menghasilkan kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi. Nah, ini merupakan tugas setelah adik-adik mampu memahami tentang konsep produksi, distribusi, dan konsumsi ini. Jadi, nanti akan menyajikan sebuah analisis atau kerangka berpikir adik-adik mengenai pemahaman antara ketiga aspek ini. Jadi, nantinya adik-adik akan menonton beberapa video rujukan yang nanti akan Kakak share di bawah ini linknya. Kemudian dibuat hasil analisisnya yang dikumpulkan dalam bentuk paper. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada materi. Simaklah beberapa penyajian yang akan Kakak sampaikan nanti. Stay tune. Oke, baiklah, kita masuk kepada materi, yaitu tentang kegiatan ekonomi. Sebelum kita memasuki tentang kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi, tentunya kita harus memahami terlebih dahulu apa itu kegiatan ekonomi. Sebelumnya kita akan beranjak dari manusia dulu, karena manusia inilah yang melakukan kegiatan ekonomi. Manusia ini adalah makhluk sosial, dia tidak bisa hidup sendiri dan selalu menggantungkan hidupnya terhadap orang lain. Nah, sebagai seorang manusia tentunya memiliki kebutuhan untuk keberlangsungan hidupnya. Kebutuhan manusia ini sangat beragam. Maka dari itu, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, maka diperlukanlah kegiatan ekonomi. Apa itu kegiatan ekonomi? Baiklah, kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh barang dan jasa. Jadi bukan hanya barang yang kita perjualbelikan, tapi jasa juga. Ini merupakan salah satu kegiatan ekonomi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Maka diperlukanlah kegiatan ekonomi agar keberlangsungan hidup manusia tetap berjalan dengan lancar, sehingga terjadilah keseimbangan antara manusia tersebut dalam pemenuhan kebutuhannya. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari apa saja itu kegiatan ekonomi. Ada 3, ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, ini merupakan 3 jenis kegiatan
kegiatan ekonomi yang kita pelajari kali ini. Sebelumnya, adik-adik sudah tahu bahwasannya kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa untuk pemenuhan kebutuhan kehidupan. Jadi, untuk mempermudah adik-adik dalam mengingat materi, maka kakak sudah membuatkan beberapa keyword untuk mempermudah adik-adik dalam mengingat. Jadi, produksi itu adalah menghasilkan atau menambah nilai guna barang. Itu keywordnya. Sedangkan distribusi adalah menyalurkan produksi kepada konsumen. Selanjutnya, konsumsi adalah menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang. Baiklah, kita akan pelajari satu persatu apa itu produksi, apa itu distribusi, dan apa itu konsumsi. Baik, untuk kegiatan ekonomi pertama, kita akan bahas tentang produksi. Apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna barang yang meliputi bidang agraris, ekstraktif, industri, dan jasa. Mungkin sebagian dari adik-adik masih bingung, apa sih itu agraris, ekstraktif, industri, ataupun jasa? Baik, kakak akan jelaskan. Agraris itu adalah di bidang pertanian. Jadi, para petani menghasilkan bahan pangan untuk didistribusikan kepada konsumen. Artinya, petani merupakan seorang produsen. Kemudian di bidang ekstraktif. Nah, di bidang ekstraktif ini contohnya adalah nelayan. Nelayan mengambil sesuatu dari alam. Alam sudah menyediakan sebegitu banyaknya sumber daya, misalnya ikan. Jadi, nelayan sebagai produsen di sana, artinya nelayan mengambil ikan kemudian diperdagangkan. Ketika didagangkan, artinya nelayan itu sebagai distributor. Kemudian di bidang industri. Di bidang industri tentu adik-adik sudah tahu bahwasanya banyak industri-industri, pabrik-pabrik yang menghasilkan barang yang tentunya kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian di bidang jasa. Nah, di bidang jasa ini contohnya adalah ojol atau ojek online. Itu adalah bisa dikatakan sebagai seorang produsen di mana dia menyediakan jasanya untuk memenuhi kebutuhan hidup orang lain. Contohnya, ojek online ini bisa mengantarkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain. Artinya, ketika seorang konsumen membutuhkan ojol untuk pergi ke suatu tempat, maka ojol itu disebut dengan produsen. Kemudian mungkin sebagian kita juga bingung, apa sih bedanya produksi, produsen, produktif, dan produk. Nah, ini merupakan sebuah konsep yang berbeda-beda. Kalau produksi ini adalah kegiatannya, kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk menghasilkan barang. Sedangkan produsen itu adalah orangnya, orang yang melakukan kegiatan ekonomi. Pengusaha-pengusaha pabrik itu disebut dengan produsen. Kemudian produktif. Produktif ini adalah sifatnya. Jadi kita selalu menghasilkan, bukan hanya sekedar untuk mengkonsumsi. Contohnya dalam recycle barang. Misalnya kita beli sebuah dompet, kemudian kita tambahkan pernak-pernik. Artinya kita sebagai produsen, kita berikan nilai tambah guna barang di sini. Kemudian produk. Produk itu adalah barangnya. Jadi barang-barang yang kita gunakan sehari-hari merupakan produk. Ini spidol merupakan sebuah produk. Baju yang kita gunakan itu produk yang dihasilkan oleh produsen melalui kegiatan produksi. Begitu. Paham adik-adik? Sebelum melanjutkan kepada kegiatan selanjutnya, nanti Ibu akan menyajikan beberapa soal di bawah ini. Silakan dijawab dan silakan dipahami. Sebelum kita masuk kepada kegiatan ekonomi lain, tentunya kita harus mengetahui apa sih tujuan dari
produksi tersebut yang ada 4 tujuan dari kegiatan ekonomi produksi. Yang pertama yaitu secara umum, di mana tujuan dari produksi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia untuk mencapai kemakmuran. Jadi, ketika seseorang telah memenuhi kebutuhan hidupnya, maka akan dicapailah kemakmuran. Kemudian secara khusus, itu dilihat dari 2 aspek. Bisa kita lihat dari pihak produsennya dan dari pihak konsumennya. Dari pihak produsen, tentu kepentingannya itu adalah untuk menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Sedangkan dari pihak konsumen, itu produksi barang dilakukan untuk alat pemuas kebutuhan hidupnya. Kemudian dari pihak produsen, itu adalah tujuannya meningkatkan keuntungan dan menjaga keseimbangan hidup perusahaan. Jadi, selain dari menghasilkan barang, kegiatan produksi ini dilakukan oleh pihak produsen, yaitu untuk meningkatkan keuntungan. Tentunya dalam menghasilkan sebuah barang yang akan didistribusikan lalu dikonsumsi oleh konsumen, produsen akan mendapatkan keuntungan sebagai laba dari hasil produksinya. Selanjutnya dari pihak konsumen, itu produksi barang digunakan untuk menyediakan alat pemuas kebutuhan. Contohnya, kita membutuhkan sesuatu, maka produsen menghasilkan barang-barang untuk diproduksi. Kemudian kita butuh spidol sebagai alat pemuas kebutuhan kita untuk menulis, untuk melakukan kegiatan pembelajaran, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kegiatan produksi ini memiliki tujuan seperti yang sudah kakak jelaskan tadi. Oke, kegiatan ekonomi selanjutnya adalah kegiatan konsumsi. Apa sih kegiatan konsumsi itu? Baiklah, kakak akan menjelaskan. Kegiatan konsumsi itu adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang, baik sekaligus maupun secara berangsur-angsur. Jadi, konsumsi ini kebalikan dari produksi ya. Jadi, ketika kita mengartikan sebuah produksi itu sebagai sebuah menghasilkan barang atau menambah nilai guna barang, nah, konsumsi ini malah justru menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang. Tanpa kita sadari, sejak bangun tidur, kita sudah melakukan kegiatan ekonomi konsumsi. Kenapa dikatakan demikian? Adik-adik, ketika adik-adik bangun, kemudian apa yang adik-adik lakukan? Adik-adik akan pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka, beres-beres, kemudian gunakan air. Nah, air yang kita gunakan itu adalah kegiatan konsumsi. Kita menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang tersebut. Kita menghabiskan air. Kenapa disebut dengan konsumsi? Karena air yang kita gunakan itu adalah hasil dari produksi oleh PDAM. Jadi, kita menghabiskan nilai guna barang. Contoh lain, spidol yang ibu lakukan sekarang ini adalah kegiatan konsumsi, yaitu mengurangi nilai guna barang. Ketika ibu mencoret-coret papan tulis ini, maka nilai guna barang dari sebuah spidol ini akan berkurang. Kenapa? Karena isinya sudah berkurang. Jadi, setiap hari kita melakukan kegiatan ekonomi tanpa kita sadari, apapun yang kita lakukan itu adalah kegiatan ekonomi. Nah, setelah kita tahu arti atau pengertian dari kegiatan konsumsi, tentunya kita harus mengetahui apa sih latar belakang orang melakukan kegiatan konsumsi ini. Kenapa tidak semua orang memproduksi? Kenapa harus ada konsumsi? Nah, ini ada beberapa faktor atau latar belakang yang melatar belakangi orang melakukan kegiatan konsumsi. Yang pertama adalah harga barang. Harga barang itu mempengaruhi tindakan konsumsi seseorang. Jadi, ketika harga barang rendah, cenderung untuk membeli barang yang banyak. Nah, biasanya ini disebut dengan konsumerisme. Ini adalah sifat yang tidak harus kita miliki karena membeli barang yang berkelebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita itu efeknya akan buruk terhadap kondisi kita. Jadi belilah barang sesuai dengan kebutuhan kita.
Kemudian yang kedua adalah pendapatan masyarakat. Nah, pendapatan masyarakat ini berpengaruh terhadap pola konsumsi. Ketika masyarakat memiliki pendapatan yang besar, cenderung itu pola konsumsinya tinggi. Nah, sebaliknya ketika pendapatan masyarakat itu kecil, maka konsumsinya sedikit. Jadi, ini berpengaruh terhadap pola konsumsi dari masyarakat. Yang ketiga adalah selera masyarakat. Nah, selera masyarakat ini tentu sangat mempengaruhi pola konsumsi. Kenapa? Karena masyarakat akan selalu mengikuti tren, di mana ketika tren sebuah produk muncul, maka masyarakat akan berbondong-bondong untuk membeli sebuah barang. Namun ketika itu sudah dilupakan, maka barang tersebut juga akan terlupakan. Kemudian kualitas barang. Kualitas barang ini berpengaruh terhadap konsumsi. Tentunya orang akan membeli barang-barang yang berkualitas dan meninggalkan barang-barang yang tidak berkualitas. Harga barang yang rendah tentu sangat diminati oleh orang lain, tapi ketika kualitasnya buruk, itu tidak akan mempengaruhinya. Maka kualitas barang itu mempengaruhi pola konsumsi. Selanjutnya yang kelima adalah jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk yang besar tentunya pola konsumsinya juga tinggi. Misalnya Indonesia. Bayangkan, orang Indonesia, bahkan kita sendiri itu punya handphone aja berapa? Ada yang 2, ada yang 3. Nah, karena pola konsumsi masyarakat kita itu konsumerisme, membeli barang itu tidak sesuai dengan kebutuhan, malah mengikuti tren, akhirnya pola konsumsinya tinggi. Jadi, jumlah penduduk itu berpengaruh terhadap pola konsumsi. Selanjutnya adalah ramalan harga di masa depan. Contohnya adalah handphone. Handphone itu selalu mengalami pembaruan, selalu mengalami yang namanya pembaruan teknologi. Jadi ketika seseorang mampu memberikan ramalan terhadap sebuah harga, jadi dia akan menunda konsumsi terlebih dahulu dan akan membelinya di kemudian hari karena dia percaya bahwasanya harga handphone tersebut akan turun. Kegiatan ekonomi selanjutnya adalah distribusi. Apa itu distribusi? Distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari tempat produksi ke konsumen. Jadi, kegiatan untuk menyalurkan barang. Orang yang kita sebut dengan distribusi adalah distributor. Ini orangnya ada beberapa. Yang pertama agen, itu biasanya adalah sales-sales yang menyalurkan barang kepada konsumen untuk dibeli dari produksi ke konsumsi. Kemudian pedagang besar. Nah, ini biasanya dalam bentukan grosir. Jadi grosir itu memberikan sebagai orang penyalur barang kepada konsumen, namun dalam skala besar. Selanjutnya adalah pedagang eceran. Pedagang eceran ini kita sebut juga sebagai distributor. Kenapa? Karena dia yang menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Warung-warung kecil, warung-warung kelontongan itu kita sebut sebagai pedagang eceran. Nah, setelah sekarang ini teknologi sudah semakin maju, tentunya distributornya bukan secara langsung lagi, tetapi sudah melakukan dengan online. Contohnya adalah ojek online. Itu misalnya ada GoFood, itu kita bisa menyalurkan barang dari restoran ke konsumennya melalui delivery order. Ada GoFood, kemudian ada GoSend, dan ada penyedia jasa juga, karena kita sebutkan bahwa distributor ini adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa. Nah, di aplikasi ojol itu ada GoClean namanya, yaitu dia menyediakan barang yang didistribusikan kepada konsumen untuk membersihkan rumahnya, itu berupa jasa. Jadi banyak hal yang bisa kita lihat saat ini, bagaimana pemasaran barang yang dilakukan oleh distributor kepada konsumen. Baiklah adik-adik, sudah selesai materi yang kakak sampaikan.
Semoga dengan penyajian materi tadi adik-adik bisa memahami apa itu kegiatan ekonomi dan apa saja jenisnya dengan sangat paham. Dan tentunya selalu semangat untuk belajar dan tetap jaga kesehatan, stay at home, stay healthy, dan semangat belajar. Sekian dari kakak, terima kasih, dadah.